Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala kulli man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anak yang Bapak cintai, puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat-Nya, ya. Allah telah memberikan nikmat kepada kita yang banyak, dan di antara nikmat adalah kita dapat belajar walaupun lewat video ini, ya. Mudah-mudahan segera kita dapat berjumpa untuk belajar langsung secara tatap muka. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini, ya, sebagaimana Bapak Ibu Guru Walas mengabarkan kepada kalian akan materi tentang agama Islam, ya, sebagai tarhib Ramadan, yang mana Bapak akan membacakan wasiat atau pembelajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bapak mengambil pembelajaran ini dari kitab Ar-Ma'in, dan juga nanti kita akan insyaallah saranya akan membacakan. Hadis ini merupakan hadis yang ke-19, Masya Allah. Hadis 19, ya, hadis 19 ini kalau Bapak baca ini, setelah Bapak baca penjelasan para ulama, ini luar biasa. Hadis 19 ini kalau kita amalkan, ini bisa mencegah kita dari COVID-19. Iya. Dengan syarat apa? Kita melaksanakan ajaran yang terdapat di hadis 19, insya Allah kita akan terjaga dari COVID-19 atau Corona. Ya udahlah, jangan diperpanjang itu, ya, nanti disebut cocok logi. Bapak bacakan, ya, Al-Hadithut Tasi'u Asyar, hadis ke-19. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman fa qala li ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfadillaha yahfazka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kepada Ibnu Abbas dan juga kepada ayahnya. Qala, dia berkata, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku suatu hari berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka Nabi berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak, inni uallimuka kalimatin, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfazka, jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan mendapati Allah di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta, dan apabila kamu juga meminta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang Bapak akan uraikan, kalau dibaca semuanya karena panjang waktu kita sebentar. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau menceritakan
aku berada di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di belakang Nabi ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam syarahnya ini, bisa jadi Ibnu Abbas ini dibonceng oleh Nabi. Dibonceng di mana? Di atas motor atau sepeda? Oh, bukan. Karena di zaman Nabi itu belum ada motor. Dibonceng di atas hewan, unta atau kuda atau keledai. Atau yang kedua, bisa jadi Ibnu Abbas ini berjalan di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kata Rasulullah, wahai anak, saya akan mengajari kamu beberapa kalimat. Ya, Ibnu Abbas akan diajarkan oleh Nabi beberapa ilmu, beberapa kalimat. Apa itu? Ihfadillah yahfadka. Hendaklah engkau itu menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjagamu. Engkau akan mendapati Allah di depanmu. Apabila kamu juga bertanya, apabila kamu juga meminta, berdoa, maka hendaklah meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila juga kamu meminta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah, jagalah Allah. Apa maksud jaga Allah? Ya, Allah dijaga kok. Padahal Allah itu maha hebat. Kalau misalnya ada orang disuruh jaga ayam, orang itu akan menjaga ayam agar ayam itu tidak dimakan oleh kucing, tidak dimakan oleh tikus, tidak dimakan oleh semut, tidak diculik orang. Nah, sementara kita disuruh menjaga Allah. Apa maksudnya? Nah, tentu ini harus lihat penjelasan para ulama. Misalnya di dalam kitab ini, ya, Ibnu Rajab di antara menjelaskan apa maksud ihfadillah, jagalah Allah. Maksudnya ihfad huquqahu wa awamarahu wa nawahiyahu. Jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jagalah perintah-perintah Allah, jagalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah, perintah Allah dilaksanakan oleh kita. Larangan Allah dijauhi oleh kita. Dengan menjaga demikian, kita melaksanakan perintah Allah, kita menjauhi larangan Allah, maka Allah akan menjaga kita. Kita laksanakan perintah Allah. Kata Rasulullah, jagalah hak Allah. Wahai Ibnu Abbas, Allah akan menjagamu. Dengan apa aja sih perintah Allah? Perintah Allah yang paling utama adalah apa? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Ini perintah yang paling pokok. Kemudian lagi perintah Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai kaum muslimin diperintah untuk melakukan sholat, laksanakan sholat. Dan juga perintah Allah, ya, yang dekat nih sebentar lagi adalah berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Nah, insya Allah Bapak akan mengkaitkan dulu dengan permasalahan bulan Ramadan. Karena kita sebentar lagi akan, ya, mendatangi bulan Ramadan, maka anak-anak Bapak akan membahas Ramadan, ya. Ramadan adalah suatu bulan di mana di bulan tersebut Allah memerintahkan untuk berpuasa. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian di bulan Ramadan itu, ya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang diwajibkan berpuasa. Siapa yang melihat hilal tanggal 1 bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Apa sih arti puasa itu? Ya, puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar
sampai terbenam matahari. Mudahnya itu puasa itu menahan kita tidak makan, tidak minum. Setelah mendengar azan subuh sampai azan maghrib, itu namanya puasa. Dan dengan ketentuan-ketentuan yang tadi ditentukan, harus ada niat di antaranya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ja'akum Ramadan, sahrun mubarak, ibtaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jahim, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tagullu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahrin." Rawahu Ahmad. Telah datang kepada kalian, kepada kita semuanya, bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu syahrul mubarak, bulan yang berkah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, mengharuskan bagi kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan, kita harus berpuasa, belajar. Walaupun misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 berpuasa ternyata tidak kuat, nggak apa-apa untuk berbuka, tapi berusaha dulu untuk berpuasa, ya. Tapi kalau sudah mampu, seperti kelas 6 ini ya, harus tamat, harus belajar tamat. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin ini masih belum wajib, tapi belajar ya. Kemudian di bulan Ramadan ini tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Pintu surga ada berapa? Ada 8. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di hadis lain niran. Dan ditutup pintu-pintu neraka. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Wa tagullu fihi syaitan, dan setan-setan dibelenggu. Setan-setan diikat. Diikat pakai apa? Ya Allah yang tahu. Diikat setan-setan sehingga dia tidak bisa mengganggu, kecuali kata para ulama kecap setan-setan yang kecil. Setan-setan yang masih ingusan lah, ya. Makanya yang tidak berpuasa itu dia kalah sama setan yang ingusan. Nah, siapa yang nggak berpuasa nih? Berarti masih kalah sama setan ingusan. Masa kalah dong? Harus berpuasa. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Nah, di bulan Ramadan itu ada satu malam yang mana kalau di malam itu kita beribadah, membaca Al-Quran, sholat, zikir, maka itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan di malam-malam yang lain. Itu di antara keutamaan Ramadan. Kemudian di antara keutamaan yang berpuasa, ya kan? Berpuasa itu, di dalam hadis disebutkan lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan, kesenangan. Apa kesenangan yang pertama? Kesenangan, kebahagiaan yang pertama bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Kita nih tidak makan, tidak minum. Akan dari subuh, siang tidak makan, sore tidak makan. Begitu azan maghrib dikumandangkan, kita berbuka. Begitu berbuka, kita bahagia. Apa yang membahagiakan? Allah memberikan kepada hati kita kebahagiaan. Bukan berarti makanannya enak, ada ayam, ada apa lagi, ada ikan, ada jengkol misalnya. Itu tidak membahagiakan. Yang membahagiakan itu diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga kita berbahagia, walaupun berbuka dengan air, dengan kurma, ya disunahkan dengan kurma yang ganjil ya. Dengan kurma kita bismillah. Dhahabat dhama'u wa btalatil uruq. Dhahabat dhama'atil uruq. Gimana? Dhahabat dhama'u wa btalatil uruq, ya. Doa berbuka. Mendapatkan kesenangan. Yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu bukan di dunia, tapi di mana? Di surga.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ini kelas banyak ya, anak-anak kita ini di antara kelas 3, 4, 5, 6 ada yang hafal surat Al-Qiyamah. Allah berfirman, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah di akhirat, nah ini orang-orang yang beriman mereka berseri-seri, bergembira. Kemudian apa? Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia tidak bisa orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum." Sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang beriman benar-benar akan melihat Rabb kalian nanti di surga di akhirat. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Tentu dengan jelas kita melihat bulan purnama. Nah, di akhirat di surga kita melihat Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Maka orang yang berpuasa ini mereka akan bergembira berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa kenikmatan yang paling nikmat di surga itu apa? Kan kenikmatan di surga itu banyak, ya. Kasih makanan, dikasih minuman yang enak-enak, dikasih kalau mau kendaraan dikasih rumah bagus terbuat dari emas. Makanan mau apa yo? Mau ayam, mau krecikan, mau onde-onde, tokoyaki ada semuanya. Kelas 1 mau apa? Mau susu ada semuanya. Tapi apa yang paling nikmat di surga itu? Yang paling nikmat di surga itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang berpuasa berjumpa dengan Allah, melihat Allah penuh kenikmatan dan mereka akan merasa senang. Kemudian anak-anak ya yang Bapak cintai, gimana sih puasa itu? Amalan-amalan yang kita kerjakan ya, Bapak akan merinci dari subuh lah coba ya. Misalnya kalau besok itu kita berpuasa, nanti malam kita melaksanakan sholat tarawih. Ikut berjamaah ya, berjamaah sholat isya, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih. Di dalam hadis, siapa yang sholat isya berjamaah, dia mendapatkan pahala sholat setengah malam. Kalau sholat isya berjamaah. Siapakah yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, dia akan mendapatkan pahala sholat malam semalam pun. Nah, bagaimana dengan pahala sholat sunat tarawih? Man sholla ma'al imam. Siapa yang sholat bersama imam sholat tarawih hatta yansharif, sampai selesai, maka dia akan mendapatkan pahala seolah-olah dia mendapatkan sholat semalam suntuk. Bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih berjamaah, kita berjamaah dengan imam. Kalau di hari ini kita, masya Allah, sedih kita ya, tidak bisa melaksanakan sholat tarawih di masjid. Kalau memungkinkan, tapi kalau alam mengendaki hilang corona bisa ya, mudah-mudahan. Tapi seumpamanya tidak bisa, kita melaksanakan sholat tarawih di mana? Di rumah, berjamaah dengan ayah, dengan ibu. Ya, insya Allah akan memberikan pahala sholat semalam penuh. Kemudian nanti pas waktu subuh kita dibangunkan nih oleh orang tua, jangan susah. Ya, ayo bangun. Untuk apa? Untuk makan sahur. Kita bangun makan sahur. Tasawwuru fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur kalian, karena makan sahur itu adalah barokah. Makan sahur. Kalau memang tidak terlalu berselera, makan walaupun sedikit. Minum ataupun ya, atau waktunya telah telat, minumlah. Yang penting kita niatkan untuk makan sahur. Kemudian setelah makan sahur, adik-adik ngapain nih? Kita bangun makan sahur apa? Kita tidur lagi? Jangan. Karena setelah itu datang tiba waktu sholat subuh. Begitu dikumandangkan azan, kan sebentar nih dari makan sahur, kita sholat subuh dulu, jangan tidur.
sholat subuh berjamaah juga. Sama siapa? Sama keluarga. Karena keadaan kita ini ya, sama ayah, sama bunda, keluarga kita berjamaah. Setelah sholat, apalagi anak-anak yang kita lakukan itu, ya, bapak lupa tadi, ya, sebelum sholat wajib berjamaah, lakukan dulu sholat sunat 2 rakaat. Ini pahalanya besar loh. Siapa yang sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, ini pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh ini lebih baik daripada dunia dan isinya, lebih baik. Ya. Jadi kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Kalau sholat sunnahnya nggak usah berjamaah, masing-masing sendiri-sendiri. Kemudian setelah sholat kita apa? Berzikir. Nah, kan udah diajarin. Ya, kita di Masjid Al-Hilal di sini ya. Setelah sholat kita diajarin berzikir oleh Pak Abdul Khalid, ya, Pak Gunawan, Pak Rizky dan yang lainnya. Berzikir kita lakukan. Ya, ingat-ingat ilmu itu diamalkan. Setelah berzikir, ya lakukan lagi apa? Zikir pagi dan petang. Di zikir pagi petang itu ada apa? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis samai. Ya, itu dibaca 3 kali. Setelah itu kita udah sholat nih, ya, udah berzikir. Apalagi baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Bahkan para ulama ini ketika bulan Ramadan mereka memperbanyak Al-Qur'an. Imam Syafi'i. Tahu ya Imam Syafi'i? Ketika usia 7 tahun itu telah hafal Al-Qur'an. Hafal 30 juz. Ini kalian semuanya hafal juz 30. Nah, beda dikit ya? Beda banyak itu. Kalau Imam Syafi'i hafal 30 juz, kalian telah hafal juz 30. Ada yang lebih malah. Lanjutkan biar hafal seperti Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau kalau di bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Quran 2 kali. 2 kali, iya. 2 kali dalam sehari. Jadi selama sebulan itu bisa 60 kali hatam. Sehari, siang sekali, malam sekali Imam Syafi'i dibaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Imam Syafi'i. Kalau murid Al-Hilal dulu, Bapak masih ingat tuh, ketika Pak Gunnya, guru kita, Bapak sekolah kita, ketika ditanya siapa yang sudah hatam 1 kali, ada yang angkat tangan. Siapa yang hatam 2 kali, ada yang menghatam 2 kali membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ini siapa ya di antara kalian? Nah, di bulan ini, bulan Ramadan ini coba ditingkatkan. Tapi kalau memang tidak mampu, nggak apa-apa lah, sedikit membaca Al-Quran. Kemudian juga di samping itu kita pun tidak lupa ya, di bulan Ramadan itu terus berbakti kepada orang tua. Jangan mentang-mentang puasa kita jadi malas. Kita tetap berbakti kepada orang tua, melaksanakan perintah orang tua. Perintah orang tua itu baik-baik, disuruh belajar, disuruh mengajar. Kita belajar, tugas sekolah dilaksanakan, ya. Itu di antara bulan Ramadan. Kemudian juga di bulan Ramadan ketika saat kita berpuasa, kita perbanyak berdoa kepada Allah. Doakan orang tua kita, doakan guru-guru kita agar diberi kesehatan, ya, dijauhkan dari wabah penyakit corona dan yang lainnya, diberikan rezeki yang banyak. Doakan orang tua, guru-guru kita di saat berpuasa, karena kata Rasulullah, salah satu turadu da'watahum as-shaim hatta yuftir. 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Di antaranya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Itulah anak ya, di antara sekilas tentang masalah Ramadan. Jadi berpuasa ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada hadis bahwa melaksanakan perintah Allah di antaranya melaksanakan puasa, melaksanakan sholat, membaca Al-Quran.
Maka siapa yang melaksanakan perintah Allah, ihfadillah, jagalah Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah, menjaga hak-haknya, menjauhi larangannya. Apa kata Rasulullah? Yahfazka, Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu. Bagaimana menjaga Allah kepada kita? Nah, disebutkan oleh Ibnu Rajab, hibduhu lahu fi masalihi dunyahu, akan dijaga dari kebaikan-kebaikan dunianya. Nah, kita di kehidupan dunia ini akan dijaga oleh Allah kebaikan-kebaikan, diberikan kebaikan-kebaikannya dan akan dijaganya. Seperti apa? Kahifti fi badanihi, seperti akan dijaga badannya disehatkan atau dikuatkan, ya, atau dikuatkan. Maka siapa yang waktu kecil dia suka melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah, di waktu besarnya Allah akan menjaga dia. Maka disebutkan di sini ada salah seorang ulama, qad jawazal mi'ata sana, usianya telah melebihi 100 tahun, tetapi dia kuat. Kemudian si ulama ini usianya berapa tadi? 100 tahun. Kakek-kakek sudah tua. Oh iya, kakek itu udah tua lah. Ya, kakek ini ya, dia loncat mungkin 2 meter lah, 2 meter. Padahal sudah kakek-kakek, begitu loncat dia tapi tidak jatuh kuat. Maka ada orang yang memperingatkannya, kalau kita kakek jangan loncat, kakek udah tua. Apa kata si kakek? Nih, aku ini waktu kecil aku suka melakukan perintah Allah, suka pergi ke masjid, suka pergi ke sekolah untuk sholat, untuk belajar. Aku gunakan anggota badanku, kakiku, tanganku, semuanya untuk melaksanakan perintah Allah. Disuruh orang tua, aku ikutin. Maka setelah besar, setelah tua, aku dijaga oleh Allah. Ya, lihat, pakai ini diantaranya penjagaan Allah kepada kita, kepada tadi si kakek, karena dia orang yang taat. Kemudian juga kata Ibnu Rajab, wa walidihi wa alihi wa malihi, Allah pun akan menjaga kita, menjaga keluarganya, anaknya dan hartanya akan dijaga oleh Allah. Dari apa? Dari orang-orang atau dari kerusakan-kerusakan. Ingatlah kisah siapa ya? Kisah Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nabi Musa sama Nabi Khidir Bapak dulu telah ceritakan ya. Ketika Nabi Musa sama Nabi Khidir masuk ke suatu kampung, hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha, masuk keduanya ke dalam satu kampung, satu desa. Kemudian Nabi Musa sama Nabi ini melihat sebuah rumah. Rumah itu udah mau roboh, udah rusak, udah jelek rumah itu. Nah, ketika masuk ke kampung itu, Nabi Musa sama Nabi Khidir tidak ada yang memberi makanan, tidak ada yang memberi minuman. Kemudian Nabi Musa, Nabi Khidir melihat rumah itu oleh Nabi Khidir diperbaiki. Setelah diperbaiki, kata Nabi Musa, wahai Khidir, engkau dengan membetulkan rumah ini, engkau bisalah meminta upah, atau jangan-jangan engkau ini membetulkan rumah ini agar engkau mendapatkan upah. Kata Nabi Khidir, wahai Musa, engkau ini tidak sabar. Inilah perpisahan antara saya dengan kamu. Kamu tidak boleh ikut lagi bersama saya. Begini Musa, sesungguhnya rumah ini cerita singkatnya adalah milik 2 anak yatim, di gulamaini yatimaini fil Madinah, wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihan. Sedangkan di bawah rumah ini, di dalam rumah ini ada perhiasan, ada harta anak yatim, bukan harta karun, harta anak yatim. Nah, aku perbaiki rumah ini agar terjaga. Nanti setelah besar, maka anak yatim ini akan mengambil harta tersebut. Dan ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hartanya disebabkan apa?
Disebabkan abuhuma salihah, orang tuanya itu yang soleh, orang tuanya yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sehingga Allah pun menjaga harta orang soleh tersebut. Kemudian juga siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, mentauhidkan Allah, Allah juga akan menolong dia. Menolong di akhirat sudah pasti. Dia akan ditolong dari api neraka, diselamatkan dari api neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan di dunia pun bisa terjadi. Allah akan menyelamatkan dia. Disebutkan ini Imam Rajab membawakan sebuah kisah, yaitu sahabat Nabi dan juga maula Nabi, namanya Safinah. Siapa namanya? Safinah. Safinah itu kalau bahasa Arab artinya apa? Perahu ya. Coba lihat gimana kisahnya. Safinah ini dia berangkat. Setelah itu dia naik perahu. Ya. Wa kharaja ila jazirah fara'al asad fajala yamshi mahu hatta dalla 'ala tariq falamma awqafa 'alaihi ja'ala yuhammihimu ka'annahu yuwaddi'uhu summa raja'a anhu. Safinah naik perahu, kemudian perahu ini berlayar. Di mana perahu berlayar? Di gunung, bukan, di lautan. Begitu berjalan perahu ini, ternyata perahu ini di tengah-tengah lautan hancur, itu perahu rusak. Setelah rusak, maka orang-orang pun banyak yang tenggelam mati. Safinah dengan cekatnya, ya, dengan sigapnya, begitu perahu roboh dia ambil naik kepada belahan kayu. Dia terombang-ambing. Setelah terombang-ambing, ternyata dia terombang sampai ke bawah apa? Ombak, dan ternyata masuk ke sebuah pulau, masuk ke sebuah hutan, ke daratan. Dia keluar dari mana? Dari bahaya lautan, masuk ke pulau, masuk ke daratan, masuk ke hutan. Ketika dia masuk ke hutan, berjalan ro'al asad, dia melihat singa. Masalah kita ini mana lihat singa ya? Langsung lari mungkin. Begitu lihat singa baik enggak? Ya, singa itu galak. Singa itu dia nyamperin Safinah. Ketika menyamperin Safinah, kata Safinah, dengan dia berharap pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, "Ya Abul Harith, wahai singa, Abul Harith, wahai singa, sesungguhnya aku ini maula Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dia bilang ke singa, "Hei singa, saya ini sahabat Nabi." Maka singa itu asalnya dia galak jadi baik, dia nganggur. Ya, karena Safinah ini orang baik, taat kepada Allah. Allah selamatkan dari sini. Allah selamatkan dari apa? Dari lautan. Dia selamatkan. Masuk ke hutan bertemu singa. Ternyata singa ini tidak menerka. Kemudian singa ini membawa Safinah, diikuti oleh Safinah berjalan bersama singa ini Safinah. Dan ternyata singa ini menunjukkan jalan keluar dari hutan. Selamatkan dia Safinah. Nah, ini diantara pertolongan Allah kepada orang yang mentaati Allah. Allah akan jaga. Jangankan di akhirat, di dunia pun Allah telah menjaga. Allah selamatkan dari mara bahaya yang akan menyelamatkan nyawanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila kamu memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta hanya kepada Allah. Kita meminta pertolongan, bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat di Al-Qur'an, semuanya udah hafal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku beribadah. Aku tidak menyembah selain Engkau ya Allah. Dan hanya kepadamu lah ya Allah aku meminta pertolongan. Kami meminta pertolongan. Maka kita berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta pertolongan kepada selain Allah.
Kita meminta, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah, ya. Dan Allah akan mengabulkan doanya, ya. Apalagi kita, ya, kalau kita di saat Ramadan berpuasa yang tadi, kita akan dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah adik-adik ya, yang Bapak dapat sampaikan dari materi nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas. Kemudian yang terakhir ini ada pertanyaan kuis berhadiah ya. Hadiahnya apa? Ya walau alam nanti ya. Siapa yang bisa menjawab dari kelas 1 kelas 6 ya, ini semuanya adalah siapa aja, baik Iwan ataupun Awad, ini akan dapat hadiah. Ya. Yang siapa yang akan mendapat hadiah apabila menjawab dengan cepat dan tentunya bagus. Jangan cepat tapi salah. Bagus, benar dan cepat, dia akan mendapatkan hadiah. Ya, berarti yang lambat walaupun benar tentu akan kalah dengan yang cepat. Nanti kalau menjawab, kalian foto, setelah foto kirim ke nomor Pak Ian ya. Nomor Pak Ian 0813 1994 2801, ada nanti di ini ya, di bawah 0813 1994 2801 ya. Dan itu yang Bapak dapat sampaikan, apa yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang salah itu dari kekeliruan Bapak, dan Bapak mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khudh masfa wa da'ma qadat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.